Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah saya akan mencoba memaparkan tentang sesi ke-7 dari mata ajaran manajemen risiko ya dalam bidang K3. Nanti penjelasan secara rinci bisa dilihat di dalam bahan presentasi yang ada. Saya akan mencoba melakukan deskripsi ya, nanti perbedaan antara metode kualitatif, semi kuantitatif dan kuantitatif ya. Jadi perbedaan antara metode matriks, index scoring itu adalah semi kuantitatif dan juga quantitative risk assessment dengan menggunakan probability atau matematik modelnya. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu bahwa metode matriks ini adalah satu model sederhana berbentuk matriks ya yang membuat ranking risiko berdasarkan nilai probabilitas dan konsekuensi dari satu kejadian atau proses ya. Once kita tentukan level of probability-nya dan kemudian level konsekuensinya, maka kita bisa menentukan di dalam matriks tersebut area level of risk-nya. Apakah masuk di high risk, medium, ataupun low. Lalu kemudian untuk model indeks ataupun scoring, ini satu model yang berbentuk indeks ya, yang merupakan kumpulan penilaian atau scoring terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi variabel probabilitas dan konsekuensi. Ya, jadi ada tabel-tabel standar berisi skor dari masing-masing level, baik probability maupun konsekuensinya, dan kemudian nanti bisa dilakukan perkalian. Sementara model mathematical atau probability atau quantitative risk assessment-nya, nah modelnya berbentuk formula matematik yang lebih kompleks dan berdasarkan analisis risiko secara kuantitatif, ya, terhadap data-data kejadian kegagalan di waktu yang lalu. Jadi mengacu kepada statistical data, dan juga biasanya dilakukan dengan menggunakan software. Lalu kemudian pada metode matriks ya, variabel probabilitas dan konsekuensi diberi ranking seperti high, medium, and low ya, atau diberi ranking angka seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara di metode semi kuantitatif atau index scoring, setiap faktor yang berpengaruh terhadap risiko diberi bobot dalam kisaran nilai ya, minimum dan maksimum skor sesuai dengan kriteria yang merujuk kepada standar peraturan berlaku ataupun tabel standar dari standar yang digunakan. Sementara pada quantitative risk assessment dengan menggunakan model matematik, perhitungan biasanya dilakukan dengan menggunakan matematik atau statistik. Ya, biasanya sudah ada perhitungannya itu di dalam software. Lalu kemudian metode yang digunakan masing-masing. Untuk matriks ataupun metode kualitatif, maka metodenya kualitatif. Ya, jadi resiko kemudian ditentukan sebagai koordinat nilai probability dan konsekuensi. Sementara indeks ataupun scoring itu semi kuantitatif ya, hasil resikonya didapat bersifat relatif. Ya, relatif karena skornya itu diambil dari hasil-hasil experience yang ada. Sementara quantitative risk assessment menggunakan statistik atau event atau fault tree analysis ya, dan hasil yang didapatnya bersifat absolut. Sekarang kita lihat dari ketiga metode ini keterbatasannya masing-masing ya. Untuk metode kualitatif akurasinya dianggap lemah karena apabila tidak berdasarkan data-data kuantitatif. Ya. Jadi memang hanya untuk melakukan risk mapping. Kemudian pada metode indeks atau scoring, ya penilaian seringkali dinilai terlalu subjektif, ya karena dilakukan secara profesional, judgment. Sehingga bila data tidak tersedia maka dilakukan professional judgment, sehingga sering dianggap sebagai satu metode yang sangat subjektif, ya. Kemudian pada metode quantitative risk assessment keterbatasannya adalah biayanya tinggi. Ya, biaya tinggi dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena analisis dilakukan pada setiap faktor yang berpengaruh ya, pada variabel probabilitas dan konsekuensi, dan seringkali mengalami kesulitan bila data-datanya tidak lengkap. Inilah keterbatasan dari masing-masing metode ya. Oleh karena itu
di dalam implementasi manajemen risiko, ketiga metode analisis risiko ini, baik metode matriks atau kualitatif, kemudian metode indeks atau scoring, metode semi kuantitatif, dan metode matematik atau quantitative risk assessment, ini ketiga-tiganya diintegrasikan, ya, dan sekuensial. Dilakukan dulu yang kualitatif, kemudian semi kuantitatif, dan kemudian jadi kualitatif untuk risk mapping, kemudian risk ranking dengan semi kuantitatif, dan kemudian dihitung secara absolut dengan menggunakan quantitative risk assessment. Nah, sekarang setelah kita tahu keterbatasannya, maka keunggulannya apa? Keunggulannya pada model matriks, biayanya rendah dan segera bisa memberikan gambaran umum mengenai level of risk yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai masukan pada proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu model ini juga disebut sebagai decision making analysis model. Itu metode kualitatif. Nah, kalau pada metode indeks atau scoring, keunggulannya adalah biayanya rendah, cepat memberikan gambaran umum mengenai level of risk, dan lokasi-lokasi berisiko mana yang ada di sepanjang di sepanjang proses operasi. Kemudian komprehensif dan terpadu, karena menggunakan data-data kuantitatif terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi risiko. Gitu ya. Dan tentu saja kalau yang kuantitatif method itu pasti paling akurat karena data-datanya adalah sangat kuantitatif dan berdasarkan data-data statistik. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada sesi ketujuh ini. Mudah-mudahan secara rincinya nanti bisa dilihat di dalam bahan presentasi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman ya tentang keunggulan, keterbatasan dari ketiga metode di dalam manajemen risiko yang tentu saja harus diintegrasikan, gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.